Hari ini kita kehadiran Inkasa Jaya Aluminium yang akan membahas salah satu varian produknya yaitu Trivalum Curtain Wall. Baik, kita langsung masuk saja ke dalam sesi Product of the Week Pravi Series hari ini. Dan seperti biasa di sesi Product of the Week, saya nggak sendiri. Saya selalu ditemani oleh seorang profesional reviewer dan hari ini kita kehadiran Pak Laurel Jan. Beliau adalah marketing manager dari Polareka Fasadindo. Selamat siang. Ya, Pak Bayu. Terima kasih sudah membantu kembali di sesi Product of the Week. Terima kasih Pak. Katalog Pro selalu berkolaborasi sama Tevi ya. Thank you Pak. Sama-sama. Baik. Dan juga di sini seperti yang saya sampaikan di depan bahwa hari ini kita akan membahas salah satu produk unggulan dari Inkasa Jaya Aluminium yaitu Trivalum. Dan di sini kita juga sudah kehadiran perwakilannya Pak Wilson Suteja. Beliau adalah market departemen di PT Inkasa Jaya Aluminium. Selamat siang Pak Wilson. Ya, siang Pak Bayu. Kita tahu lebih jelas lagi tentang Trivalum nih Pak. Apa sih yang bisa kita manfaatkan dan menemukan hadir di sesi produk of the week kali ini? Semua, saya Wilson, representatif dari PT Inkasa Jaya Aluminium yang menaungi brand Inkalum dan Trivalum. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu sekalian mungkin pernah dengar brand Inkalum itu, kita Trivalum itu hadir untuk menjadi satu step di atas Inkalum. Perusahaan kami itu berdiri di 2013, Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam 12 tahun. Dan per hari ini mesin ekstrusi kami itu ada di 32 mesin ekstrusi. 31 paling besar di Indonesia lah, Bapak Ibu. Untuk pabrik kami sendiri itu kami berlokasi di Jawa Timur, Gempol. Pabrik kami itu seluas sekitar 18 hektar, itu terbagi di antara 4 unit. Di dalam 4 unit itu ada berbagai macam finishing yang nanti akan saya jelaskan. Kapasitas produksi kami sendiri itu pun ada di angka 48.000 ton per tahun. Lokasi kami itu ada terbagi di beberapa lokasi di Jawa ya. Untuk plan kami itu utamanya itu kami di Gempol, Pasuruan. Jadi tugas utama dari industri distribution center kita itu untuk mencangkup wilayah Sumatera dan Indonesia seperti di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan lain-lain. Oke, next. Sertifikasi kami itu kami sudah ada ISO 9001, ISO 14001, SNI, Green Label, dan juga TKDN di 62%. Jadi semua produksi kami itu full di lokal Pak, di Pasuruan ini. Mungkin kalau Bapak Ibu ada kesempatan dan ingin berkunjung, bisa hubungi saya, nanti kita atur waktu untuk factory visit, kita nggak masalah ya. Dan juga untuk yang paling terakhir itu kita ada sertifikasi dari Jotun, yaitu kami itu aplikator untuk powder coating AAMA 2604. Sedangkan untuk 2603-nya itu kami lagi proses perpanjangan ya. Jadi belum bisa kami hadirkan di sertifikasi produk ini. Bisa kasih itu sebenarnya ada 3 Bapak Ibu. Kita ada Inkalum Finished Goods. Untuk Trivalumnya ini dan Inkalumnya itu berbeda karena Trivalum itu kita lebih untuk segmen premium dan untuk segmen project. Sedangkan Inkalum itu untuk segmen retail. Ada beberapa perbedaan di antara Inkalum dan Trivalum, yaitu ketebalan dari produk kami sendiri. Untuk Trivalum pasti kan untuk project itu kan kita butuh ketebalan yang ekstra. Jadi makanya kita pisahin untuk spek project dan spek retail. Dan yang untuk kita bahas di hari ini itu khusus untuk brand kami Trivalum. Inkasa Jaya Aluminium pun kami ada beberapa finishing, yaitu mainly anodizing dan powder coating. Untuk anodizing sendiri kita ada 3 pilihan finishing, yaitu silver clear anodizing, brown, dan juga black. Dan untuk powder coating itu kita bermacam-macam Pak. Yang paling baru itu kita ada urat kayu wood grain dan juga dark crescent. Tapi untuk spek project yang paling banyak digemari itu warna black matte kami dan juga warna milky white Pak. Beberapa produk dari kami itu kami nggak cuman ada kusen bahan bangunan, kami juga ada untuk industrial export, mainly itu untuk rangka solar panel. Dan juga kita ada untuk industrial karoseri, untuk industri bis, otomotif, semua kita bisa. Dan juga yang paling di bawah 2 itu Transom dan Mulyon kita. Transom ini ketebalan di 1,35, sedangkan Mulyon yang bawah ini ketebalan di 3 mili. Pak Wilson, maaf saya izin
interupsi sedikit Pak. Tadi Ya, kalau Pak. saya ngelihat ada beberapa pilihan Finishing ya. motif ya Pak, Oh ya, kita finishing. break dulu ya. Kita panggil. Nah, itu kalau mungkin Pak Laurel di sini sebagai pasar expertise gitu kan, itu kan juga mempengaruhi dari apa namanya dari tampilan terus juga keperuntukan gitu ya Pak. Nah, pertanyaan saya Ya, sebetulnya betul, lebih ingin menanyakan kalau dari sisi untuk karya di outdoor itu Pak Wilson. Nah ini tadi Pak Wilson sempat sampaikan yang cukup laku yang black matte nih. Ini emang lagi Black ngetren ya Pak Laurel Betul, dan Pak. Pak Wilson ya. Iya, ini Nah, semua kayaknya mintanya matte ya. Betul, Pak. nah itu kalau yang ada teksturnya tuh gimana Pak Wilson? Maksudnya apakah itu akan hanya di tampilan luarnya saja itu atau bisa sampai istilahnya tuh sampai masuk ke dalam gitu teksturnya Pak? Dan ada yang perlu persiapkan nggak sih Pak kalau misalnya yang tekstur seperti contohnya dark gray sand ini Pak? Misalnya. Oke. Untuk dark gray sand ini ya, Pak. Untuk dark gray sand ini kita sebenarnya prosesnya sama sih Pak, powder coating biasa. Cuman emang dari supplier kami itu emang ada adjustment khusus yang menyerupai pasir-pasir Pak. Jadi setelah powdernya itu disemprot ke aluminium dan dikering. Jadi itu nanti kalau dipegang itu tekstur pasirnya jadi tidak Ada lebih sedikit gitu ya Pak. ada pasirnya. Soalnya gimana ya, kalau kita nanya-nanya customer kita itu sepertinya mereka tuh bosen sih. Kayak kok aluminium profil tuh kayak gini-gini aja gitu halus-halus ya. saja gitu ya Pak. Iya, halus-halus gitu. Jadi kita ingin menghadirkan warna baru Pak, dark gray sand ini untuk Inkalum dan Trifalum. Oke, itu coatingnya sampai dalam ke bodi dalam nggak sih Pak? Maksudnya kan kalau profil frame itu kan berlekuk-lekuk gitu ya Pak. Itu hanya tampilan luarnya saja atau sampai yang bagian dalam? Kita itu frame-nya? kita itu ada adjustment Pak. Misalnya ada profil itu depan dan belakang ya. Dan khusus untuk bagian depannya itu yang eksterior yang untuk dilihat semua orang. Itu bagian depannya itu kita fokusin, tapi yang untuk bagian belakangnya kita juga ada catnya Pak. Tapi secara intensitas itu tidak mencakupi keseluruhan surface untuk bagian yang tidak terlihat. Jadi kita ada adjustmentnya di sana Pak. Karena untuk mengecat full semua itu untuk beberapa profil itu kan kita juga sedikit kesusahan Pak. Jadi adjustmentnya di situ Pak. Jadi kita udah pikir dulu bagian mana ini yang akan kena eksterior, kelihatan untuk customer kita, itu yang kita fokuskan. Kurang lebih begitu Pak. Biasanya kalau dari saya sisi customer ini biasanya saya bakal ngasih ini nih Pak, gambar profilnya terus dipetain gitu, mana yang prioritas gitu, yang harus full gitu kan. Nah, Ya. Mungkin yang klip-klipnya, yang kakinya atau gimana itu mungkin prioritas kedua bisa di secondary lah, karena memang ya nggak bisa ya 100% ya, sedikit untuk beberapa section sulit itu kita juga bukan kesusahan sih, untuk menemukan patternnya itu kan butuh waktu. Ya untuk mengefisiensikan waktu berarti kita udah diskusikan dulu dengan customer kita kira-kira surface mana yang dibutuhkan yang prioritas untuk paintingnya ini. Untuk sudah pasti semua ya. Semua bisa depan, belakang, kiri kanan, samping, semua Pak. Berarti sampai motif grade ini juga ini kok di apa namanya istilahnya di tempel stiker istilahnya kita. Proses untuk wood grain ini sebenarnya sedikit lebih tricky Pak dan lebih panjang. Jadi pertama itu kan kita ada powder coating warna coklat lah. Setelah di powder coating itu proses seperti laminating kertas Pak di atas profil yang sudah dicat warna coklat ini. Jadi nanti akan ditempel dan dikompres dengan high pressure vacuum. Nanti kita masukkan ke oven Pak, kisaran setengah jam lah. Nanti setelah keluar kertasnya dirobek, urat kayunya jadi. Ini juga terobosan baru dari kita Pak. Jadi lebih kuat dong Pak ya. Jadi motif kayunya itu pun jangan dipastikan nggak akan bermasalah gitu kalau areanya itu semi outdoor gitu. Untuk outdoor itu lebih ke kita butuh ke powder yang lebih kan emang Trifalum ya Pak untuk eksterior dan interior. Jadi kebutuhan customer kita apa bisa kita diskusikan untuk penggunaan powder yang mana yang lebih tepat untuk digunakan. Oke. Wah, menarik tuh Pak Laurel ya. Jadi Pak Laurel kalau sebagai praktisi tuh bisa ya, biasanya kan perencanaan nih atau desainer suka yang minta custom tuh. Nah, jadi di Trifalum itu bisa ya Pak Wilson. Ya, bisa Pak. Kita untuk warna itu nggak tertutup untuk semua warna di sini Pak, untuk powder coating ya terutama ya. Nanti kalau misalnya Bapak ada anak cewek gitu
mau kamarnya warna pink, kusennya warna pink, itu bisa Pak. Bisa custom warna Keren. pink, semua warna bisa. Spec by project kita ngikutin dari kemauan customer Pak. Oke, baik. Baik, mungkin kita lanjutkan ya Pak Roel. Iya, Pak. Boleh, oke. Silakan Pak Wilson. Ya Pak. Ya, produk kita. Dan ini salah satu pengaplikasian curtain wall untuk project kita. Jadi di kiri ini ada foto pemasangan dari dalamnya dan yang di kanan itu exterior looks-nya Pak. Jadi untuk yang di kiri ini kita curtain wall khusus permintaan dari arsiteknya. Dari mullionnya itu ketebalan itu di 3 mili yang tadi saya bilang. Tapi untuk transformnya sendiri itu beda dengan yang saya share tadi Pak. Itu kan transform umum ya. Kalau ini kan kita by project mengikuti. Dan untuk warna ini, untuk barang ini speknya itu khusus A3 Pak. Jadi ya kita akan nurut kemauan request dari customer-nya dan kita kerjakan. Pak Wilson, ini berarti termasuk window-nya juga kan Pak ya? Produk Trivaloom juga Enggak, ya? Pak. Produk kita itu khusus menyuplai kebutuhan curtain wall-nya saja. Jadi Begitu. belakangnya, tapi untuk window-nya sendiri kan terserah dari speknya. Oke. Pak Wilson, nah Ya. melanjutkan pertanyaan Pak Laurel. Nah ini Ya. curtain wall ini kan bentukannya adalah antara profil curtain wall yang hanya di area rumah tinggal gitu ya, dan di area ketinggian gitu. Apakah tipenya atau mungkin dari sisi coatingannya lebih tebal lagi gitu Pak? Karena kan pasti Pak Laurel tuh pasti akan nilai ini ini bisa tahan angin berapa watt gitu ya Pak Laurel ya. Iya. Dan hal-hal lain gitu Pak Wilson. Ya, oke Pak. Jadi untuk yang saya ambil kasus contoh yang head office untuk PT Surya Mas Megasteel ini ya Pak. Ini kan lokasinya di Surabaya. Ketinggian gedungnya itu kisaran di 30 meter. Untuk curtain kita itu kita emang baik sih Pak tebalannya. Cuman untuk Trivaloom sendiri kita ada untuk mullionnya itu kita ada pilihan 3 mili atau 2 mili. Gitu. Biasanya untuk 3 mili itu kan untuk gedung high rise building kisaran di 30 meter, kita bisa pakai 3 mili ini Pak. Jadi emang untuk spec by project aja sih. Untuk yang mullion kita yang 2 mili itu mungkin bisa untuk gedung tingkat 5 lantai atau 6 lantai. Tapi untuk yang lebih high rise kita emang harus alihkan ke Trivaloom yang lebih tebal. Jadi emang untuk by project sih Pak. Per request dari arsiteknya kira-kira yang mana, kita juga bisa mengikuti menuruti kemauan customer kita, klien kita Pak. Dan ordernya ya pertanyaannya ya. Untuk ordernya sendiri ini kan lebih ke interior benar Pak. Untuk kan ini profil aluminiumnya kan tidak terekspos untuk daerah luar. Ini menurutku 2603 sih cukup sih Pak. Untuk waranti 10 tahun sih sudah lebih cukup. Cuman untuk nanti misalnya ada untuk project eksterior bisa kita 2604 lah, 2605 kita itu bisa turutin kemauannya. Kita fleksibel Pak. Dan ini juga head office PT Inkasa Jaya Aluminium yang saya bilang tadi Pak. Curtain wall-nya full dari produk kita sendiri. Jadi untuk curtain wall-nya, kusen-kusen dalamnya itu akan kita Trivaloom supply Pak. Ini ibaratnya pakai produk lah. Harus dong Pak ya. Kan sekalian jadi showroom ya. Sekalian Pak. Balik lagi untuk PT Inkasa Jaya Aluminiumnya itu kan kita lebih terkenal di Inkalumnya Pak. Inkalum untuk bagian retail itu kita bisa dibilang sudah menguasai pasar Pak. Nah, kenapa kita ada Trivaloom itu kita ingin menggarap lebih ke project. Jadi untuk project-project high rise dan yang lebih premium itu kita Trivaloom ingin masuk Pak, menghadirkan warna baru di aluminium Indonesia. Di anodizing ya, di micron thickness-nya itu emang untuk Inkalum itu lebih sedikit Pak. Contoh untuk clear anodize 4-5 itu kan lebih ke interior use. Untuk brown juga semuanya itu lebih ke interior use. Nah, tapi kalau misalnya untuk spec project, untuk exterior use itu bisa kita tahanin untuk Trivaloom. Ya, jadi kan untuk anodizing kita kan ada 2 plan Pak. Kita kan ada 2 plan. Nanti saya jelasin untuk proses Trivaloom kita bedakan sih Pak. Jadi untuk Inkalum itu kan misalnya di plan nomor 1 dan untuk Trivaloom itu plan nomor 3. Jadi untuk area produksi jelas aja dan QC-nya itu lebih tertata. Oke. Soalnya kalau dicampur itu kan kita takutnya kelolosan barang ini mikronnya cuma berapa, tapi lolos untuk Trivaloom kita nggak mau. Jadi kita jaga di situ. Kalau mau achieve mikron yang lebih tebal gitu. Mikronnya. Jadi untuk penambahan mikronnya sendiri itu ya benar kata Pak Laurel itu di anodizing kan kita ada beberapa kolam Pak. Tapi yang paling penting itu di kolam anodizingnya.
Di kolam anodizingnya itu ada cairan H2SO4 yang akan melapisi melapisi profil aluminiumnya dengan mikronnya ini, Pak. Jadi makin lama dicelup, mikronnya itu mikronnya ditambahin. Teknisnya seperti itu, Pak. Oke, thank you Pak. Nanti kalau Pak Laurel ada jadi- waktu ke Surabaya bisa lihat proses anodizingnya. Oh iya, thank you Pak. Sangat tertarik. Boleh, Pak. Ya, Pak, ada pertanyaan lagi atau bisa saya next? Pak Wilson, saya jadi mau nambahin pertanyaan Pak Laurel, ya, Pak. Jadi Ya. kalau bisa dibilang kan kalau kita ngomongin window frame itu kan pasti hubungan juga dengan aktivitas yang ada di area frame-nya itu, Pak. Nah, ini bisa dibilang tebal thickness dari anodize-nya itu juga lebih tahan akan goresan nggak sih, Pak Wilson? Atau sebetulnya sebenarnya untuk mikronnya itu gores itu tergantung ya Pak, dari goresannya itu setebal apa, sedalam apa. Cuman untuk mikronnya sendiri itu lebih untuk ketahanan terhadap cuaca ekstrim dan korosi. Jadi lebih ke exterior looks-nya Pak. Cuman kalau ke gores ke apa, gantung kalau goresannya cuman sedikit kan harus nggak kelihatan gimana. Cuman kalau untuk goresan yang dalam atau kenapa mungkin itu bisa kelihatan juga sih, tidak terhindarkan lah. Cuman untuk mikronnya ini lebih ke arah kekuatan dari ketahanan, betul. Dari ketahanan korosi dan dari cuaca ekstrim aja, Pak. Oke, makanya tadi Pak Wilson sempat sampaikan warantinya bisa berapa? 20 tahun, Pak, tadi Pak, kalau nggak salah ya, Pak? Ya, kalau untuk 10 mikron itu bisa 15-20 tahun, Pak. Untuk mikron 15 itu bisa lebih. Soalnya untuk ekspor kita sendiri aja, untuk ekspor kita itu request-nya black anodizing 10 mikron. Itu juga pakainya untuk di luar sih, itu kan untuk mounting solar panel. Jadi untuk ketahanan mikronnya itu juga sudah teruji sih, Pak. Untuk sampai sekarang kita sudah jalan reguler dan puji Tuhan juga tidak ada komplain. Oke. Baik. Oh, itu jadi fungsi dari thicknessan dari anodize dari setiap frame-nya gitu ya, Pak. Betul, Pak. Makin tebal mikronnya itu makin disarankan untuk eksterior, penggunaan eksterior. Oke. Jadi lebih berani lagi untuk diekspos gitu ya, Pak, ya, malah ya? Ya, betul. Lebih kita saranin untuk diekspos, Pak. Oke, baik. Nah, ini ilmu baru nih Pak Wilson. Terima kasih Pak. Oke, mungkin kita lanjutkan lagi Pak Wilson, silakan. Oke, ini kita produksi kami ya Pak. Jadi untuk aluminium extrusion itu pertama-tama di melting. Jadi bahan baku kami itu semua akan dileburkan di temperatur 750 derajat dan akan di casting dan menjadi billet. Billet ini seperti yang di foto kanan atas ini Pak. Biasanya billetnya itu lonjorannya panjang, nanti akan kita potong dan nanti akan kita pindahkan ke mesin ekstrusi untuk di extrude. Dan billet ini kan kita ada berbagai macam mesin Pak. Ekstrusi kita ada 3,5, 4 inch, 5 inch, 6 inch, 7 inch, kita semua ada. Nah nanti tergantung billet request dari planning team kita itu maunya billet apa untuk dibutuhkan, nanti kita produksi sesuai dari yang misalnya 4 inch, 5 inch dan seterusnya. Kalau billet ini Pak, biasanya lokal atau gimana sih Pak? Billet itu kita 100% produksi di pabrik kita sendiri Pak. Jadi emang ada beberapa sih tawaran untuk billet impor, tapi kan kita mampu untuk memproduksi billet lokal kami sendiri karena melting furnace kami pun ada 6. 6 itu cukup lah Pak untuk menafkahi lah 32 mesin ekstrusi kami itu lebih dari cukup Pak. Oke, ada pertanyaan lagi Pak? Ini soalnya kita mau masuk ke sesi video meltingnya untuk memperlihatkan lah gimana caranya. Penasaran untuk kita ya? Boleh, silakan Pak Wilson. Boleh ya? Oke. Kita masuk ke video. Ini proses melting di Inkasa Jaya Aluminium. Pertama itu di proses peleburannya Pak. Jadi bahan baku kita itu kita kumpulin dulu dan saat temperaturnya itu sudah tercapai baru kita masukkan. Masukkan nanti pintunya ditutup dan akan dibakar Pak. Nah ini proses saat aluminium sudah cair dan akan disebarkan untuk di casting seperti billet ini Pak. Jadi nanti dari bahan baku solidnya itu akan cair dan akan kita masukkan ke kolam casting ini Pak, kalau kita panggilnya. Setelah castingnya selesai kita angkat dan kita pindahkan ke mesin potong otomatis ini Pak. Nah ini produk jadinya yang sudah siap dimasuk mesin ekstrusi ya Pak. Jadi kan ujung depan dan belakangnya itu sudah rata. Itu baru bisa kita masukin mesin ekstrusi.
Oke. Ada pertanyaan Pak yang saya bisa bantu jelasin? Pak, yang bilet itu kan yang panjang tube gitu ya, bilet ya. Ya, Kalau yang sebelumnya itu ingot ya Pak ya, yang betul dimasukin Pak. bahan baku gitu ya. Betul, itu Oh, bahan baku yang kita pakai untuk memproduksi aluminium biletnya. hmm. Dan bilet itu diameternya itu nyesuaiin mesin ya Pak ya, atau gimana Betul ya Pak, Pak? menyesuaikan mesin. Kan mesin kita kan ada yang 3,5, nanti biletnya juga menyesuaikan dengan diameter mesin tersebut. Mesin dice 3,5 inch, apakah 4 inch, 5 inch, dan seterusnya. Hmm. Jadi tim produksi yang merencanakan gitu Pak ya, oh pesan bilet diameter sekian gitu untuk yang Kalau mesin tim gitu. produksi kita itu bekerja berdasarkan manufacturing order. Nah, manufacturing Hmm. order ini yang akan dibuat oleh planning tim kita. Hmm. Jadi planning tim kita itu melihat apa tuh orderan yang masuk itu ada apa aja. Jadi mereka misalnya press di mesin ini dan untuk kebutuhan bilet itu ada berapa, mereka turun SPM apa tuh surat perintah kerja untuk pembuatan Hmm. bilet diameter 3,5 inch atau 4 inch. Jadi kalau sudah jadi baru dipindahkan ke mesin ekstrusinya untuk Hmm. dilanjut press gitu sih Pak. Ya, Mm. oke Pak. Ya Pak, apa ada pertanyaan lagi untuk eh, bilet ini? Oke, kita lanjutkan lagi, Pak Wilson. Dan untuk mesin ekstrusi ya Pak, untuk mesin ekstrusi ini kan kita ada di 32, termasuk yang paling banyak lah di Indonesia. Jadi belakangan ini, setahun 2 tahun belakangan ini kita tambah terus Pak. Jadi kita emang investasi untuk memenuhi kebutuhan aluminium di Indonesia. Oke, yang di foto kiri ini itu mesin aluminium ekstrusi kita size 7 inch. Jadi yang terbesar di Inkasa Jaya Aluminium ini yang ada di foto sebelah kiri ini Pak. Dan foto sebelah kiri ini dia mesin quenchingnya emang lebih canggih sih Pak. Quenching itu nanti jika produksinya sudah keluar akan ada temperingnya, udara yang turun dari atas. Dan juga yang di kanan ini foto mesin 6 inch kita Pak. Jadi yang paling terbaru. Jadi untuk 6 inch ini teknologinya sudah otomatis untuk loading dan cutting biletnya Pak. Kalau yang di kiri ini sebenarnya untuk loading bilet untuk diekstrusinya itu masih manual, tapi yang di kanan itu sudah otomatis. Akan saya kasih lihat di video setelah ini. Jadi biletnya itu kan dari panjang dari meltingnya itu akan kita potong menyesuaikan produksinya Pak. Setelah dipotong itu nanti dia akan dinaikkan ke uploader untuk mesin ekstrusi dan akan diekstrut. Jadi untuk khusus untuk mesin ini kita udah otomatis Pak, lumayan terobosan baru. Pak Wilson, langsung mau tanya Ya. Pak. Berarti dari bilet ini panjangnya kurang lebih berapa senti itu Pak? Untuk yang dipotong ini ya Pak, Nah, 30 ada Pak? Lebih ada? untuk yang dipotong ini sebenarnya menyesuaikan berat jenis dari profil yang akan diekstrut Pak. Jadi kan contoh untuk curtain wall itu kan misalnya ya, curtain wall kan butuhnya tebalnya 3 mili sampai 2 sampai 3 mili. Jadi otomatis berat jenis untuk aluminium yang kita perlukan kan lebih gede Pak. Jadi otomatis panjangnya itu bakal lebih panjang dibanding profil-profil yang ketebalannya itu tipis. Jadi emang untuk panjang yang akan dipotong itu menyesuaikan Pak. Oke, jadi kalau misalnya berapapun kebutuhan apa namanya frame yang mau dibutuhkan berapa panjangnya, itu nanti dari awal biletnya juga akan ditentukan juga panjangnya gitu ya Pak ya? Ya, betul. Nanti kita dari tim produksi kita mereka ada hitungan sendiri sih, Pak. Jadi misalnya kira-kira untuk section yang akan diproduksi ini berat jenisnya itu lebih tebal. Jadi otomatis aluminium bilet yang dipotong itu kan kita perlu lebih besar juga, Pak. Nanti akan mereka hitung dan mereka proses cuttingnya juga beda, Pak. Nanti bisa disesuaikan. Jadi aku bisa bilang sih untuk semua nggak apa tuh untuk semua profil itu panjang pendek aluminium biletnya itu berbeda Pak. Disesuaikan dengan berat jenisnya. Kurang lebih begitu Pak. Apa ada pertanyaan lagi? Barusan itu ada dibakar ujungnya ya Pak ya, atau apa ya Pak? Proses apa Pak ya itu ya? Kenapa Pak? Sorry. Di video Bapak nih, setelah biletnya digulingkan itu kan ada kayak pembakaran ujungnya gitu ya Pak ya. Itu proses apa ya? Oh, itu sebenarnya untuk misalnya untuk proses ekstrusi kan kita ada temperatur yang dibutuhkan Pak di angka 475 sampai 500. Itu hanya memastikan bilet yang akan dipres itu belakangnya itu biar nggak nempel gitu sih Pak. Biar temperaturnya itu lebih naik juga. Biar nggak nempel dan proses ekstrusinya lebih lancar gitu.
Itu untuk memastikan bagian belakang biled itu temperaturnya tercapai aja. Tapi nggak semua mesin ekstrusi itu sebenarnya ini. Ini juga terobosan baru dari dari supplier kita. Jadi kita coba aja mesin 6 inch ini, Pak. Oke, Pak. Apa ada pertanyaan lagi atau Oke. bisa lanjut? Kita lanjutkan Pak Wilson, silakan. Ya. Jadi ini untuk pengecekan ketebalan untuk produk Trifalum dan Inkalum juga ya Pak. Sekali lagi untuk Trifalum itu kan kita untuk mengejar segmen project yang dibutuhkan ketebalan yang lebih tinggi dibanding dari retail-retail ya Pak. Jadi untuk toleransi produk kita itu sudah kita minimalisir di angka 8-10% Pak. Jadi kan misalnya ada order ketebalan 1 mili, kan kita nggak bisa pasti 1 mili, akan ada toleransinya. Dan untuk Trifalum ini emang kita sudah meminimalisasikan untuk toleransinya Pak. Jadi lebih mendekat ke aktualnya. Dan untuk anodizing ini ya Pak, anodizing kita itu ada 2 plan. Total ada 14 trafo untuk anodizing dan warna. Inkalum dan Trifalumnya itu sendiri juga kita pisahkan Pak. Proses produksinya, Inkalum ada plannya sendiri dan Trifalum ada plannya sendiri. Jadi itu memudahkan QC kita untuk mengecek kualitas dari produknya sendiri Pak. Jadi biar nggak ketukar-tukar. Karena kan Inkalum itu kan emang untuk mikron yang lebih tipis dan Trifalum itu untuk tebalan mikron yang lebih tinggi. Kurang lebih gitu ya Pak. Oke, masuk ke powder coating. Untuk powder coating Inkasa Jaya Aluminium itu kita ada 4 mesin, 2 vertikal dan 2 horizontal. Keunggulan mesin vertikal itu lebih di produksinya Pak. Untuk produksinya itu kita bisa sampai 3 kali lipat lebih banyak dibanding horizontal powder coating. Tapi untuk dari kualitas produksinya itu kurang lebih sebenarnya sama sih Pak, nggak ada bedanya. Lebih ke efisiensi untuk produksi kita. Produksi kita tonasenya bisa lebih banyak sampai 3 kali lipat dengan vertical powder coating kita. Ini sebentar lagi saya play video proses powder coating kita ya Pak. Jadi ini powder coating vertikal kita di unit 4 kita. Kan kita ada 2, satu di unit 3 dan satu lagi di unit 4. Kenapa kita ada 2 itu? Karena kita ingin mengejar market. Jadi kan kebutuhan market itu banyak Pak. Kita pisah aja vertical powder coatingnya jadi 2. Satu untuk warna terang dan satu untuk warna gelap. Jadi kita bisa curi start di sana Pak, memenuhi market dengan profil kita lebih banyak. Untuk proses vertical powder coating kita seperti ini Pak kira-kira. Apa ada pertanyaan? Pak Wilson, saya langsung mau tanya Pak. Berarti tadi kan Pak Wilson sempat sampaikan bekerja sama dengan Jotun gitu Pak ya untuk pengadaan betul Pak. powder coatingnya. Berarti dari sisi Jotunnya itu hanya mereka mensuplai mengirim powder coatingnya Pak, tapi untuk produksinya itu langsung dari pabrik sendiri ya Pak? Iya betul Pak. Jotun kan hanya mensuplai powder bubuknya saja. Tapi untuk mendapatkan sertifikat 2603 dan 2604 itu mereka pasti datang ke pabrik kita untuk melakukan assessment ke sistem produksi kita dan produksi kita. Baru setelah itu dapat sertifikat ya Pak ya? Iya Pak, prosesnya lumayan panjang. Yang 2603 aja kita masih nunggu hasilnya sih Pak. Untuk 2604 kan kita sudah ada sertifikat dari Jotunnya. Pak, ini kayaknya kalau kapan-kapan kita main ke kantor ke pabriknya Trifalum seru di paralel nih. Kayak lagi Pak. Di taman permainan. Iya benar Pak. Line untuk powderan coatingnya ini hanya satu line atau untuk Trifalumnya ya Pak? Iya. Untuk Trifalum itu kita menyesuaikan sih Pak. Jadi kita menyesuaikan untuk misalnya sedang ada warna apa yang butuh banyak, itu baru kita ganti powdernya gitu sih Pak. Tapi untuk mesinnya itu kita kondisional, kita settingnya di mana itu kan sebenarnya hasilnya sama Pak. Untuk prosesnya itu kan kurang lebih sama, cuman yang perbedaannya itu di powdernya saja. Jadi untuk pakai di berapa line itu kita kondisional Pak. Kita lihat WIP kita, work in progress kita ada berapa ton. Kalau banyak langsung sekalian kita taruh di vertikal. Kalau tonasenya minim kita taruh di horizontal. Kurang lebih gitu sih Pak. Untuk line kita Inkalum dan Trifalum sama sih. Karena membedakan powdernya saja. Nah, menyambung Pak, pertanyaannya Pak Bayu nih. Kadang itu Pak, saya pernah kalau misalnya ada di beberapa tempat gitu ya. Powder coatingnya maksimal 6 meter nih. Sedangkan kadang-kadang saya tuh punya profil yang 6,5. Kadang pernah tuh ada 7,5 juga tuh pernah. Memang nggak banyak.
Nah, Hmm, itu seperti yang kayak gitu bisa nggak, Pak? bisa. Itu kalau misalnya panjang, ini kita vertical powder coating bisa sih Pak. Kita paling 6,5 ya, 6,5 kita masih bisa gantung di sini. Cuman kalau misalnya say untuk profil yang panjangnya itu cuma 4 meter, 5 meter itu kadang kita taruhnya juga di horizontalnya itu tinggal kita adjust jignya aja sih Pak. Itu juga bisa. Hmm, oke. Berarti Hmm. masih masih memungkinkan ya, Pak ya? Masih memungkinkan bisa Pak. Kita kan emang khusus ngejar proyek lah untuk Trivalum, jadi sebisa mungkin kebutuhan klien kita penuhi. No problem buat kita. Ya Pak. Apa ada Oh, pertanyaan lagi atau bisa saya next? Satu lagi Pak, ini produksinya bisa berapa, hitung aja tonase atau berapa ini Pak? Berapa banyak profil dalam satu Kita itu hitungannya tonase. hari misalnya? Dalam satu hari itu target kita ada di tonase, bukan berapa batang. Oh, oke. Untuk vertical, let's say kita di angka 52 ton satu hari, 2 shift. Oh, berarti kalau Satu hari ada permintaan kejar tayang Pak Laurel, ini Tuvalu bisa memenuhi ya Pak Wilson ya? bisa, no problem seminggu bisa. selesai. Seminggu langsung selesai, Pak. Ya, terutama kan mesin ekstrusi kita ada 32 Pak. Hmm. 32 kita bisa ngejar urgent timing itu kita usahakan kita bisa. Untuk vertical powder coating kan kita ada 2 line. Itu berarti satu hari itu target kita ya 100 ton Pak. 100 ton untuk target satu hari vertical powder coating kita. Buat tambah Iya. horizontalnya lebih banyak lagi Pak. Wah, mantap ini. Jadi nggak perlu impor-impor lagi ya, Pak Wilson ya? Hmm. Ya, kita Inkalum Trivalum hadir lah untuk memenuhi kebutuhan aluminium di Indonesia Pak. Nggak perlu impor-impor lagi. TKDN kita di 62% udah. Itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi Pak Wilson ya. Ya Pak. Apa boleh saya next Pak? Oke, kita lanjutkan, silakan Pak Wilson. Lanjut ya. Ya ini sekilas foto horizontal powder coating kita ya Pak. Jadi kan yang seperti saya bilang tergantung spek dari project, misalnya butuh panjang atau pendek itu dari sini jig yang berdiri ini bisa kita atur dekat atau jauh. Dari sini tuh yang foto atas itu Pak, itu kita bisa atur. Kalau profilnya pendek kita deketin, kalau profilnya panjang itu jignya bisa kita jauhin untuk mencakup profil panjang-panjang. Kita no problem Pak. Ya, oke, next. Nah, workshop. Jadi keunggulan Inkasa Jaya aluminiumnya itu kita ada di die making kita Pak. Jadi untuk moldingnya ini kita ada fasilitas khusus untuk desain dan juga untuk produksi dari scratch. Jadi untuk ini sih bisa dibilang keunggulan karena kita bisa menghemat di HPP cost produksi Pak. Jadi bisa dibilang apa tuh? Aku bisa jamin lah untuk produk Trivalum itu harga kita itu best price dan sangat bersaing dibanding kompetitor kita karena workshop kita ini mandiri. Dari pemotongan baja sampai finishing itu kita semua sendiri Pak. Jadi kita tidak outsourcing molding dari import kah atau dari pabrik lain, kita sendiri semua kita buat Pak. Jadi nggak perlu ada partner atau aplikator tambahan ya Pak Wilson ya? Ya, soalnya ya itu Pak. Mungkin beberapa pabrik lain kan mereka nggak ada keunggulannya di fasilitas die making. Moldingnya itu mereka masih harus outsourcing dari tempat lain. Tapi kalau kita itu full mandiri Pak. Kita bisa cut cost HPP kita itu di workshop kita. Oke, ini sekilas saya mau kasih lihat video ya Pak, proses workshop kita dari scratch sampai jadi itu gimana ya. Silakan Pak Wilson. Jadi pertama-tama itu bajanya itu akan kita potong Pak. Jadi baja diameter berapa, misalnya 3,5 inch, 4 inch akan kita potong dulu untuk menyesuaikan molding kita. Ini proses pemotongannya Pak. Jadi dia bukan gulungan foil ya Pak Wilson ya? Bukan Pak, ini kita Jadi full benar- baja. Full baja berarti Pak. Bajanya itu nanti dipotong, karena kan bajanya itu harus spesial sih Pak, harus tahan panas ekstrim Pak. Soalnya di mesin ekstrusi sendiri kan temperaturnya itu bisa di angka 500 derajat sampai 520 derajat. Jadi bajanya ini emang harus spesial Pak, nggak bisa baja biasa. Dan ini kita ada beberapa finishing proses sebelum jadi untuk dice produksi. Jadi kita ada proses engraving, untuk setiap dice ini kita akan namakan sectionnya dan indeks nomor berapa. Jadi kita bisa full tracking Pak untuk progress dice ini, apakah dice ini sudah jebol atau tonasenya masih bisa dapat banyak, itu kita bisa pantau semuanya. Dice itu ada kapasitasnya ya Pak ya.
Misalnya untuk extrude berapa ton gitu ya Pak? Ada Pak. Jadi untuk dice kita sendiri itu emang setiap dice ada lifetime-nya sendiri. Tapi untuk lifetime-nya sendiri, let's say untuk mesin 3 sampai 5 inch itu di angka 5 ton lah Pak. Jadi setelah produksinya sudah mencapai 5 ton ini, kemungkinan besar hasil yang dikeluarkan itu tidak akan maksimal. Jadi setelah itu makanya kita rotasi dice itu emang harus diperhatikan Pak untuk menjaga kualitas dari produk kita. Berarti tidak maksimalnya ini dalam artian misalnya ada warping gitu ya Pak ya? Ya, Pada saat apa tuh? ekstrusi gitu ya? Bisa jadi thickness, bisa jadi banyak faktor sih Pak. Salah satunya contoh thickness yang keluar itu sudah tidak sesuai dengan profil yang di katalog kita. Jadi untuk itu kan kita sudah tidak bisa pakai Pak. Jadi mau nggak mau dice-nya itu kita scrap, dan juga kita memperbarui dice kita dengan membuat yang baru. Jadi perputaran dice di pabrik kita itu juga penting Pak, sangat kita perhatikan. Ada pertanyaan lain Pak untuk ini? Oke, kita lanjut mungkin. Lanjut ya. Silakan. Oke, ini cuma memperlihatkan warehouse kita Pak. Jadi untuk Trivaloom sendiri kita ada gudangnya sendiri ya. Jadi untuk proses pengiriman itu lebih cepat berputar dan lebih mempercepat proses muat Pak. Untuk Inkalum dan Trivaloom. Target market kita itu 80% di lokal, tapi kebanyakan emang for now itu lebih ke Inkalum Pak. Makanya kenapa kita gencar-gencar untuk promosi Trivaloom sekarang itu karena kita ingin mengisi spek project aluminium di Indonesia. Dengan Trivaloom ini harapannya kita memberi warna baru lah Pak untuk aluminium di sini. Dan untuk ekspor market kita itu hanya mengisi kurang lebih di 20% Pak. Mau tanya Pak, tadi kan kalau saya lihat di warehouse-nya itu di gudang, Oh, ya. itu kan bentuknya masih extrusion ya, masih batangan gitu kan. Betul Pak. Tapi ada nggak sih Pak customer yang meminta udah dalam bentuk finished good gitu? Itu akan Finished goods, dilempar ke rekanan atau memang di pabrik dari Trivaloom ini sudah bisa memenuhi kebutuhan itu juga gitu. Jadi misalnya kan biasanya memang kita tahu pengaplikasiannya itu pasang oleh installer atau aplikator misalnya. Iya, betul Pak. Dari aplikator langsung. Biasanya itu tetap dari direkomendasikan aplikator rekanan Trivaloom, atau kalau misalnya saya mau langsung dari Trivaloom nih, finish good-nya itu memungkinkan nggak sih Pak Wilson? Oke. Jadi untuk Trivaloom-nya sendiri, untuk sekarang itu kita memang supply batangan Pak. Untuk pengaplikasiannya, untuk pemasangan dan lain-lain itu kita serahkan ke aplikatornya. Kalau untuk yang sudah jadi itu kita ada Pak, tapi itu lebih ke Inkalum finished goods, itu akan kita kerjakan sendiri, tapi kan bukan yang untuk kita pasarkan di sini Pak. Untuk yang kita kenalkan di sini itu memang produk Trivaloom kita, seperti curtain wall-nya, casement window, shop front, semua itu kita jual batangan Pak. Kita supply untuk project, nanti di project ada aplikatornya, tinggal mereka yang melakukan pemasangan independen di site location-nya. Oh, jadi seperti itu ya Pak teknisnya ya Pak. Teknisnya seperti itu Pak. Jadi memang dari Trivaloom itu memang menyediakan hanya dalam bentuk extrusion atau batangan gitu ya Pak. Jadi nanti di setiap project masing-masing itu bebas tuh desainer atau aplikator yang nanti akan install itu menjadikan sebuah frame-nya sesuai dengan yang bisa dilakukan gitu ya Pak. Iya, betul Pak. Tapi of course kalau ada pertanyaan untuk produk kita kan bisa tanya ke kita langsung, bisa kita arahkan untuk pemasangannya. Kalau aplikatornya mungkin masih kurang paham tentang Trivaloom, bisa kita bantu juga sih Pak. Tapi pemasangannya itu full kita serahkan ke aplikator independen. Bisa direkomendasikan lah intinya gitu ya. Ya, bisa Pak. Bisa kita fleksibel lah. Gitu. Oke. Baik, mungkin kita lanjutkan, silakan Pak Wilson. Iya Pak. Ini kan target market kita ya Pak. Oke, saya next. Ini kita ada perkenalan saja sih, kita ada export center baru untuk section-section kita yang akan kita ekspor ke luar negeri Pak. Biasanya itu kita ada ekspor pipa-pipa untuk otomotif, itu kita ada kirim ke LA, dan juga ada yang banyak itu section untuk solar panel, untuk mounting solar panel di atap rumah Pak. Itu kita banyak kirim ke Australia, UK, dan juga Jerman, karena negara-negara bule itu ya Pak. Mereka kan udah melek tenaga solar panel. Jadi kebutuhan aluminium untuk solar panelnya itu meningkat Pak. Dan kebetulan juga kita ada customer lah untuk rutin kirim ke luar negeri. Ini negara-negara pengekspor negara-negara tujuan kita, tapi yang rutin itu biasa kita di Australia, UK, dan juga
Kapan nanti kalau QC dari customer kita datang berhari-hari gak apa-apa. Pernah Pak, stay sampai 2 minggu Pak. Saya stay sampai 2 minggu, apa tuh mereka harus ngecekin profilnya bener-bener kan Pak. Itu kan awal-awal. Tapi setelah 2 minggu mereka udah percaya dengan QC kita, ya mereka tinggal gak apa-apa. Jadi mereka perhatiin pola kerjanya seperti Ya, apa, produksi gitu. seperti apa gitu ya Pak Wilson. Untuk meyakinkan aja sih Pak. Tapi setelah itu mereka udah percaya pada kita, mereka udah gak pernah datang lagi Pak. Paling by Tinggal data kasih by default desain, aja. Iya, profil, betul. nah pokoknya udah dipercayain sama Trivalum. Mereka udah percaya kita, no problem. Dan oke, untuk distributor kita itu kita ada di hampir setiap provinsi lah Pak bilangnya. Dari timur ke barat kita ada kok, Inkalum dan Trivalum tuh hadir. Ya, untuk yang ini tuh di head office PT Inkasa Jaya Aluminium ya Pak. Untuk gambar pertama ini kan tadi sudah saya kasih lihat saat pemasangan curtain wall juga, dan akan jadi di tahun ini. Perumahan swasta maupun dari pemerintah Pak. Jadi untuk lately itu ada Bali Resort, ini ada perumahan juga, kita supply casement window, shopfront, Trivalum semua. Dan pusat otomotif Indonesia di PIK 2 ada Poin, ini showroom mobil-mobil Pak. Kita supply bahan Trivalum juga. Kalau dilihat dari sini kan emang warna black matte yang paling diminatin Pak untuk laris ya. paling laris Pak. Dan untuk curtain wall ini kita ada pakai di head office PT Suryamas Megasteel ini. Oke, Pak, izin tanya yang di project reference yang di pusat otomotif PIK 2 ini Pak, itu berarti yang tampilan frame-nya cukup random itu Trivalum itu menerima desain dari desainernya itu memang permintaannya seperti itu ya Pak? Iya Pak, ini emang spek dari kontraktornya, arsiteknya pengennya seperti itu. Tapi untuk Poin ini kita hanya supply yang bawah Pak, bukan yang atas. Untuk bawah shop ini. Oh, oke. Kalau yang atas saya kurang tahu Pak. Tapi yang bawah itu full produk kita. Maksud saya itu kan juga harus bisa dari Trivalum harus juga tanya di atasnya itu akan ditaruh apa gitu ya. Berarti itu memang sekali lagi permintaan dan kebutuhan dari setiap customer, Trivalum tuh bisa elaborate dan memberikan kebutuhan sesuai dengan keinginan mereka gitu ya Pak Wilson. Ya Pak, bisa. Kan nggak cuma ini, misalnya kalau ada kebutuhan untuk fasad dan curtain wall yang lebih tebal, yang kita nggak ada itu kita bisa custom juga. Kita bisa buatkan untuk mereka finishing apa, warna apa, butuh untuk spek apa, itu kita bisa full custom Pak. Kita aman sih. Kita bisa support. Kita bisa dan siap support. Baik. Silakan kita lanjutkan Pak Wilson. Ya. Untuk next ini yang memakai curtain wall Trivalum ini juga ada di Taskia Building Pak. Jadi ini tuh pondok pesantren di Malang. Jadi untuk fasad luarnya, eksterior itu full curtain wall dari Trivalum. Tapi mohon maaf untuk dalamnya ini kita nggak bisa foto saat pemasangannya. Jadi saat pas sudah jadinya saja kita bisa foto eksteriornya ini. Dan untuk Aliza kita juga supply Trivalum shop front, casement window, dan juga swing door-nya juga semuanya. Kita masih ada beberapa project reference, tapi untuk yang kali ini kita hanya bisa kasih lihat yang di sini. Mungkin untuk project reference lebih lanjut bisa cek di website kita juga ya Pak. Oke. Sekilas dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, dan thank you semua. Oke, baik Pak Wilson, jangan kemana-mana dulu. Pak Laurel juga silakan beristirahat sebentar. Pak Laurel, saya akan masuk ke segmen selanjutnya, akan membacakan pertanyaan di kolom chat. Ya. Baik, Pak Wilson, saya akan langsung membacakan pertanyaan pertama dari Pananang Haryanto. Pananang menanyakan, apakah Trivalum curtain wall sistemnya kompatibel dengan double glazing atau triple glazing? Silakan Pak Wilson. Iya Pak, untuk ini sih saya masih kurang paham jelas ya Pak, mohon maaf. Tapi untuk pertanyaan bisa langsung chat ke saya aja, nanti saya kasih nomornya. Untuk nomor 2 itu Trivalum curtain, untuk langsung lompat ke nomor 2 ya Pak. Untuk Trivalum. Oke, baik. Oleh saya Pak Nanang, nanti pertanyaan nomor 1 akan langsung dijawab secara japri aja Pak. Kita langsung ke pertanyaan kedua dari Pak Nanang. Apa perbedaan utama antara Trivalum curtain wall system dan sistem curtain wall konvensional? Silakan Pak Wilson. Ya Pak. Jadi untuk Trivalum curtain wall kita sendiri itu kita ada standarnya kita sendiri Pak. Itu sebenarnya curtain wall sistem biasa sih Pak. Tapi kalau misalnya ada aplikator dan arsitek itu ingin
untuk produksi curtain wall dengan spek mereka sendiri kita bisa. Cuman yang kita bisa share itu nanti ada di katalog sih Pak. Nanti bisa saya share dan saya jelaskan untuk Trivalum curtain wall standar dari kita. Contoh untuk yang di head office kami ya Pak, itu kan curtain wall itu kan spek khusus dari arsiteknya langsung. Itu kan kita kerjakan sendiri Pak untuk produksinya dan lain-lain. Kita bisa ngikutin kemauan dari arsiteknya. Tapi apa tuh permintaan curtain wall dari Pak Nanang ini seperti apa? Nanti bisa kasih saya juga, bisa saya pelajari, bisa saya info ke tim juga sih. Jadi intinya bisa memenuhi bagaimana desain dari arsitek atau desainer lah gitu ya, Iya. Mas Wilson. Hmm. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga dari Pak Nanang. Bagaimana metode pemasangan unit-unit panel pada sistem Trivalum? Silakan Pak Ustaz. Berarti apa ini lebih ke Mullionnya itu atau gimana ya Pak untuk sistem curtain wall-nya ya? Iya, pengaplikasian unit-unitnya Pak. Oke. Contoh untuk Mullionnya sendiri kan ini Mullion khusus 3 thickness di 3 mili ya Pak. Ini kan untuk gedung di 30 meter lah, floor to floor-nya itu di 4 meter. Jadi pemasangan itu Mullionnya itu kita pasang vertikal, tapi di antara Mullion atas dan bawahnya itu kita pasang joint sleeve-nya di 20 cm untuk menambah kekuatannya Pak. Ini saya sedikit susah soalnya nggak ada referensi produknya sih Pak. Saya sedikit susah jelasinnya di sini, kendalanya di sini. Kalau ada pertanyaan yang seperti ini bisa langsung japri saya Pak. Nanti saya bisa jelasin dengan foto dan video gambarnya. Soalnya kalau saya jelasin di sini, mohon maaf, kendala di produknya juga Pak. Oke, baik. Jadi nanti ini akan dijawab secara japri Pak Nanang. Dan pertanyaan terakhir dari Pak Nanang, seperti apa sistem drainase dan ventilasi pada Trivalum curtain wall system ini Pak? Drainase itu kita full weatherproof sih Pak. Jadi emang sudah dikunci. Jadi misalnya hujan emang sudah bisa menahan cuaca ekstrim, hujan dari luar itu tidak akan masuk ke dalam karena sistem Trivalum kita ini untuk kacanya itu kita ada untuk contoh untuk yang Inkasa Jaya Aluminium head office-nya itu kita ada tiga window untuk dikompakt jadi satu, jadi lebih aman lah Pak untuk dari cuaca luar masuk ke dalam itu bisa dibilang tidak aman. Jadi pokoknya sudah punya sistem khusus Iya untuk Pak. menahan air hujan gitu, Air dan juga hujan, untuk betul, drainasenya juga sudah dibuatkan istilahnya, mungkin jalur airnya sudah ada gitu ya Pak ya. Betul. Oke, baik, jadi seperti itu Pak Nanang, mudah-mudahan terjawab. Dan kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang terjawab nanti akan dihubungi secara langsung oleh Pak Ustaz. Sekali lagi terima kasih Pak Nanang sudah hadir dan memberikan pertanyaan. Platform digital ini adalah platform digital yang dimana diperuntukkan 90% penggunanya adalah teman-teman dari arsitek, interior, sipil, satu MP. Kenapa sih Katalog Pro membuat platform digital ini? Karena sebagai desainer atau perencana gitu ya, kita tidak hanya dituntut untuk membuat sebuah desain bangunan yang bagus, tapi juga kita bisa merekomendasikan material yang akan diaplikasikan di project atau desain yang kita kerjakan. Dan Katalog Pro kita bisa memberikan spesifikasi material, informasinya secara detail tentang varian material-material brand atau produk material yang ingin kita spekkan atau kita ingin rekomendasikan. Katalog Pro ini seperti sosial media juga, jadi bagi teman-teman ibu yang baru pertama kali masuk Katalog Pro, itu akan menemukan halaman Brain News namanya. Jadi halaman Brain News ini seperti newsfeed kalau kita ada di Facebook. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu bisa melihat varian informasi dari teman-teman vendor material yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro. Sampai saat ini kita sudah mempunyai lebih dari 800 brand yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro, dan teman-teman dan Bapak Ibu bisa pilih kategorinya. Misalnya kita ingin masuk ke kategori aset interior, kita masuk ke door window aluminium misalnya. Dan di sini nanti teman-teman atau Bapak Ibu akan melihat berbagai macam varian-varian informasi tentang kategori subkategori tersebut itu, dan kita bisa pilih kategori yang ingin kita tahu atau kita ingin rekomendasikan. Ya, seperti Trivalum ini. Jadi pada saat kita masuk ke halaman seperti ini, kita akan menemukan informasi kantornya di mana, terus juga showroomnya di mana, pabriknya di mana gitu ya, dan yang terpenting adalah varian dari produk ini. Saat ini Katalog Pro akhirnya kita membuat satu feature jual beli seperti e-commerce gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan secara langsung, bahwa ini cuma sebatas informasi soal material, tapi ingin materialnya juga langsung didapatkan, kita sekarang mengembangkan satu feature promo. Jadi promo ini seperti kita belanja di online shop gitu ya, dan sudah ada beberapa
produk atau vendor material yang menempatkan produk-produknya di feature promo ini. Mungkin untuk feature ini akan dijelaskan secara jelas oleh rekan saya Mas Boy. Silakan Mas Boy. Katalog Pro hadir dengan fitur terbaru membantu kebutuhan material building di dalam proyek Bapak Ibu yang sedang dikerjakan. Jadi pertama-tama sign in terlebih dahulu di Katalog Pro gitu. Jadi nanti akan menemukan halaman beranda utama di Katalog Pro dengan fitur warna merah yaitu promo, RFQ, dan order list. Jadi fitur promo ini memungkinkan untuk berbelanja langsung tentunya dengan harga promo sudah hadir di Katalog Pro. Jadi Katalog Pro memastikan produk yang ada di dalam Katalog Pro ini langsung dari prinsipalnya masing-masing. Sehingga kualitas dan harga tentunya sangat promo. Jadi Bapak Ibu apabila produk manfaat hadir dalam 120.000 varian produk, Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan fitur request for quotation. Jadi request for quotation ini membantu kebutuhan Bapak Ibu dari atap hingga lantai. Caranya dengan mudah, tinggal mengisi tujuan pengiriman, nomor telepon, alamat, setelah itu mengisi kelengkapan data dan mengisi tabel-tabel yang ada di dalam fitur RFQ. Misalnya ada kebutuhan Trivalum, Bapak Ibu tinggal ketik Trivalum seperti itu, nama produk yang diinginkan, jumlah. Setelah itu apabila ada kebutuhan yang lain, Bapak Ibu tinggal add row dan setelah itu akan submit RFQ, maka kami Katalog Pro akan memenuhi kebutuhan material building di dalam satu proyek. Tidak hanya fitur promo dan RFQ, Bapak Ibu juga bisa berkomunikasi secara langsung di hotline kami di sebelah kanan fitur WhatsApp. Bapak Ibu tinggal klik fitur WhatsApp tersebut, maka Bapak Ibu akan terhubung langsung dengan kami dan kami akan membantu semua kebutuhan material building di dalam kebutuhan Bapak Ibu di dalam satu proyek. Cukup mudah bukan Bapak Ibu? Jadi caranya sangat mudah. Bapak Ibu tinggal save nomor WhatsApp Katalog Pro di 0822 001678 atau belanja atau minta penawaran langsung di platform kami di katalogpro.co.id. Terbuka fitur WhatsApp, fitur Play Store di fitur aplikasi Katalog Pro di Play Store Bapak Ibu. Jadi dengan genggaman tangan Bapak Ibu bisa mencari informasi spesifikasi produk maupun belanja maupun minta penawaran lewat handphone Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih Mas Bayu, saya kembalikan ke Mas Bayu. Belanja hemat, harga promo ya di Katalog Pro. GoPro, Katalog Pro. Pro. Terima kasih banyak. Untuk itu saya tutup sesi Produk of the Week hari ini. Selamat sore, salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.